putra putrinya Mbak Puan. Mereka kenapa mau ikut? Karena katanya mau tahu kalau masuk politik itu gimana. Nanti boleh nggak panggil saya Mumu? Mumu kalau saya mau masuk politik boleh nggak? Sip. Jadi begini ya, kita lurusin dulu duduk perkaranya. Ini bukan sekadar soal satu orang mundur. Bukan cuma soal FX Rudi angkat kaki dari PDIP Jawa Tengah. Ini cerita tentang bagaimana kekuasaan bekerja dari atas ke bawah, bagaimana partai yang katanya lahir dari rahim rakyat pelan-pelan berubah jadi rumah warisan keluarga. Dan ini bukan gosip warung kopi, ini gejala serius yang kelihatan kasat mata. Bayangin saja, puluhan tahun orang berjuang. Dari zaman partai diburu, ditekan, dimusuhi sampai akhirnya berkuasa. Dari nol, dari bawah, dari rakyat. Ujung-ujungnya apa? Kalah sama garis darah. Kalah sama nama belakang. Kalah sama status cucu siapa. Ini bukan soal iri. Ini soal logika dan akal sehat. Kalau di kampung, orang sudah pasti nyeletuk, "Loh kok gitu? Kerja banting tulang puluhan tahun kalah sama anak baru lulus magang." Dan itulah yang hari ini dirasakan banyak kader PDIP, terutama di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu bukan daerah ecek-ecek. Itu kandang banteng. Basis ideologis. Basis sejarah. Basis loyalitas. Kalau diibaratkan rumah, Jateng itu tiangnya. Kalau tiang ini goyah, rumahnya ikut retak. Tapi justru disitulah eksperimen politik dinasti mau dipaksakan. Masuklah nama Pinka Haprani, anak Puan Maharani, cucu Megawati Soekarno Putri, cicit Bung Karno. Lengkap, full paket, royal family. Dan di titik ini, logika kader langsung berhenti bekerja. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena logika mereka dipaksa minggir oleh kehendak pusat. 400 lebih PX menyebut nama Pinka. Oke, itu fakta. Tapi pertanyaannya begini, itu suara murni dari bawah atau suara yang sudah dibisiki dari atas? Karena di dunia politik, suara itu jarang yang polos. Biasanya sudah dicelup dulu ke dalam kuah kepentingan. Lalu kita dengar narasi klasik. Ini bukan dinasti, ini ideologi. Wah, ini kalimat paling sakti. Kalau sudah pakai kata ideologi, semua kritik mendadak dianggap anti partai. Padahal ideologi itu seharusnya soal nilai, bukan soal silsilah. Bung Karno dulu tidak mewariskan kekuasaan. Dia mewariskan gagasan. Dia tidak bilang, nanti yang mimpin harus cucu saya. Dia bilang, perjuangan harus diteruskan oleh siapapun yang mampu. Nah sekarang, pertanyaannya sederhana tapi nyentil. Apakah ideologi sekarang sudah disempitkan jadi kartu keluarga? Disinilah FX Rudi jadi simbol. Simbol kader lama. Simbol orang yang naik dari bawah. Simbol loyalitas panjang. Dan ketika dia mundur, alasannya ketidakmampuan dan situasi internal, semua orang tahu itu bahasa politik. Bahasa halus. Bahasa aman. Bahasa supaya tidak meledak. Karena kalau dia bilang jujur, risikonya besar. Bisa dihabisi pelan-pelan. Bisa disingkirkan total. Di partai besar, yang tidak patuh itu bukan dibantah, tapi dihilangkan. Makanya publik membaca pengunduran diri ini sebagai tanda. Ada yang tidak beres. Apalagi kalau dikaitkan dengan pola sebelumnya. Sri Rahayu mundur. Arteria Dahlan mundur. Romi Soekarno naik. Kok rapi banget ya polanya? Kok bersih banget jalannya? Ini bukan kebetulan, ini desain. Dan ketika Arteria sendiri bilang bahwa ini bagian dari melayani ketua umum dan keluarganya, itu bukan candaan. Itu curhat. Itu jeritan orang dalam. Tapi lucunya, di saat yang sama, elit PDIP justru rajin menuding orang lain main politik dinasti. Hasto Kristianto paling depan. Masinton Pasaribu paling lantang. Demo sana, demo sini, teriak, habisi dinasti. Lah, dinasti siapa dulu nih yang mau dihabisi? Kalau orang kampung bilang, nyapu dulu rumah sendiri sebelum nyapu halaman tetangga. Tapi ini malah kebalik. Rumah sendiri kebanjiran, tapi sibuk nunjuk rumah orang. Ini yang bikin publik muak. Karena rakyat itu mungkin tidak hafal teori politik, tapi rakyat peka sama kemunafikan. Sekali bau busuknya kecium, susah ditutup, apalagi sekarang zamannya media sosial. Semua jejak digital. Semua bisa diputar ulang. Omongan hari ini bisa ditampar balik besok. Dan soal 4 kasta di PDIP itu sebenarnya bukan rahasia lagi, cuma dulu dibisikin, sekarang dibuka terang-terangan. Kasta 1, Megawati.
Kasta 2, darah daging. Kasta 3, orang kepercayaan. Kasta 4, sisanya. Kalau kamu bukan darah, bukan lingkaran, ya siap-siap jadi pion. Dipakai saat perlu, dibuang saat mengganggu. Di titik ini jangan heran kalau banyak kader muda dan kader potensial cabut. Mereka bukan anti PDIP, mereka capek, mereka lelah, mereka sadar karir mereka mentok di langit-langit yang namanya keluarga. Dan inilah yang bikin PDIP hari ini kelihatan seperti partai besar yang kelelahan. Mesin tua, suara keras tapi bensinnya habis. Pilpres 2024 jadi alarm keras. Ganjar cuma 16%, itu bukan sekadar kalah, itu dihukum publik. Karena rakyat membaca, PDIP lebih sibuk ngurus warisan daripada masa depan. Dan sekarang, di tengah krisis regenerasi itu, yang dimunculkan lagi-lagi adalah Pinka. Bukan karena rekam jejak luar biasa, bukan karena terobosan ide, tapi karena nama belakang. Bukan berarti Pinka tidak boleh berpolitik. Bukan itu poinnya. Yang jadi soal, kenapa jalannya terasa dipermudah? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang dibahas orang. Dampak jangka panjangnya. Karena politik itu bukan cuma soal hari ini, bukan cuma soal kursi DPR, bukan cuma soal siapa jadi ketua DPD. Politik itu soal ingatan kolektif, soal rasa, soal luka yang kalau dibiarkan, lama-lama jadi infeksi. Dan PDIP hari ini sedang main api dengan ingatan kadernya sendiri. Kader itu bukan robot, bukan pion catur yang bisa digeser sesuka hati. Mereka punya harga diri, mereka punya cerita, mereka punya rasa memiliki. Dan ketika rasa itu dikhianati berkali-kali, yang mati bukan cuma loyalitas, tapi semangat juang. Jangan salah, basis PDIP di Jawa Tengah itu kuat, tapi bukan bodoh. Mereka tahu siapa yang berjuang dari bawah, siapa yang turun ke desa-desa, siapa yang tidur di rumah warga, siapa yang cuma datang pas baliho sudah terpasang. Selama ini, banyak kader diam. Kenapa? Karena PDIP itu partai ideologis katanya. Karena kritik internal dianggap pembangkangan. Karena berbeda pendapat bisa berujung disingkirkan. Jadi mereka memilih diam, nunduk, ikut arus. Tapi diam bukan berarti setuju. Diam itu kadang cuma menunggu waktu. Dan sejarah politik Indonesia mengajarkan satu hal. Partai besar runtuh bukan karena diserang lawan, tapi karena ditinggal kadernya sendiri. Perlahan, senyap. Tapi mematikan. Sekarang coba lihat polanya. Kader-kader potensial pindah. Kader-kader kritis disisihkan. Yang tersisa siapa? Yang patuh, yang manut, yang angguk-angguk. Ini bahaya. Karena partai tanpa kritik itu seperti kapal tanpa kompas. Jalan terus tapi tidak tahu arah. Dan kalau akhirnya nabrak karang, kaptennya mungkin selamat, tapi awak kapalnya tenggelam semua. Lalu soal regenerasi. Ini penyakit kronis PDIP. Semua orang tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Megawati terlalu dominan. Puan dan Prananda menggantung. Tidak ada transisi yang jelas. Dan partai besar tanpa kepastian kepemimpinan itu seperti keluarga tanpa wasiat. Begitu yang tua pergi, yang muda ribut rebutan. Sekarang orang bertanya, siapa wajah PDIP 10 tahun ke depan? Apa cuma Puan? Apa anak-anaknya? Apa cucu-cucunya? Kalau jawabannya iya, maka jangan kaget kalau publik bilang, oh ini bukan partai, ini terah. Dan publik hari ini alergi dengan politik terah. Bukan karena benci keluarga, tapi karena trauma. Trauma melihat kekuasaan diwariskan tanpa evaluasi. Ingat, rakyat itu mungkin bisa memaafkan kesalahan, tapi rakyat tidak suka diremehkan. Pilpres 2024 itu sinyal keras, tapi sepertinya belum cukup keras. Karena alih-alih introspeksi, yang terjadi justru konsolidasi keluarga. Kursi dikencangkan, lingkaran dipersempit, dan sekarang PDIP menghadapi dilema besar menuju 2029. Siapa calon presidennya? Siapa yang bisa dijual ke publik? Ganjar sudah terbakar, Jokowi sudah pergi, Gibran sudah jadi simbol pengkhianatan bagi PDIP. Bobi Nasution juga dianggap bukan orang dalam lagi. Yang tersisa apa? Nama besar tanpa magnet elektoral. Dan di tengah kebingungan itu, muncullah Pinka sebagai simbol harapan baru versi elit. Tapi sekali lagi, harapan elit tidak selalu sejalan dengan harapan rakyat. Rakyat itu sederhana. Mereka mau lihat kerja, mau lihat empati, mau lihat pemimpin yang pernah kotor tangannya oleh realitas, bukan cuma oleh tinta SK.
Kalau Pinka mau bertahan, jalannya berat. Bukan karena dia perempuan, bukan karena dia muda, tapi karena beban nama di pundaknya terlalu besar. Setiap langkahnya akan dibandingkan. Setiap keputusannya akan dicurigai. Setiap keberhasilannya akan dibilang karena keluarga. Itu harga politik dinasti. Dan harga itu mahal. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan. Kader lama tidak pernah benar-benar pergi. Mereka cuma mundur satu langkah. Tapi kalau dipanggil keadaan, mereka bisa balik dengan cara yang tidak terduga. Bisa lewat diam, bisa lewat pembelotan, bisa lewat sabotase halus. PDIP harus ingat satu hal pahit. Banteng itu kuat, tapi kalau terus disuruh nurut tanpa diajak bicara, suatu hari dia bisa mengamuk. Dan kalau Banteng mengamuk, tidak ada yang bisa mengendalikan. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, dan ini pertanyaan paling telanjang. Apakah PDIP masih mau jadi partai perjuangan? Atau sudah nyaman jadi partai pewarisan? Kalau masih mau berjuang, jawabannya jelas. Buka ruang, hargai kader, hentikan pemaksaan, berhenti bersembunyi di balik ideologi untuk menutupi kepentingan keluarga. Tapi kalau pilih jalan kedua, ya silakan. Tapi jangan marah kalau publik mencabut kepercayaannya pelan-pelan. Karena demokrasi itu bukan soal siapa yang paling lama berkuasa, tapi siapa yang paling lama dipercaya. Dan kepercayaan, sekali retak, tidak bisa ditambal dengan baliho, slogan, atau nama besar,